Ia bukan detektif, juga bukan pahlawan super. Ia seorang jurnalis muda dengan anjing kecil setia bernama Snowy. Namun sejak tahun 1929, kisah-kisah petualangannya telah melintasi berbagai benua, melintasi berbagai era dan generasi. Inilah kisah tentang sang kreator di balik legenda itu, RJ, pria Belgia yang menciptakan sosok Tintin dan tanpa sadar telah membentuk satu bagian dari sejarah komik dunia. Nama aslinya adalah George Prosper Remy, lahir di Brussels, Belgia, 22 Mei 1907. Sebagai anak muda, ia tumbuh di tengah gejolak Eropa yang berubah cepat, Perang Dunia Pertama, krisis ekonomi, dan kolonialisme yang membusuk. Dari kecil, George suka menggambar. Di sekolah, buku-bukunya penuh coretan tentara, mobil, dan ekspedisi. Tapi tak banyak yang menganggap serius hobi itu, kecuali dirinya sendiri. George Remy muda sangat dipengaruhi gerakan kepanduan atau pramuka. Dari sinilah ia belajar nilai-nilai disiplin, petualangan, dan keingintahuan yang kelak membentuk karakter Tintin. Dan tentang nama RJ, itu adalah inisialnya yang dibalik. Remy George menjadi RJ. Tahun 1929, di usia 22 tahun, RJ bekerja sebagai ilustrator di sebuah surat kabar Katolik. Di suplemen edisi mingguan anak-anak koran itu, ia ditugaskan membuat karakter cerita bergambar untuk mendidik moral anak-anak. Maka lahirlah Tintin, seorang wartawan muda Belgia yang berani, jujur, dan gemar menyingkap kebenaran. Petualangan pertamanya ke Uni Soviet. Walaupun gambar dan ceritanya masih kaku, Tintin langsung populer. Anak-anak menunggu tiap minggu. Tintin digambarkan sebagai sosok nyata, bukan fiksi. Bahkan saat RJ menciptakan adegan Tintin pulang ke Belgia dari penugasan di Soviet, banyak orang, terutama anak-anak, menyambutnya di stasiun kereta. Padahal itu adalah bagian dari taktik promosi RJ. Saat itu seorang bocah berusia 15 tahun berperan jadi Tintin. Rambutnya pun dibuat mirip dengan jambul khasnya Tintin. Begitu juga event serupa dibuat setelah edisi Tintin di Kongo. Tintin digambarkan pulang ke Belgia setelah bertugas di Kongo pada 1931. Meskipun pemeran Tintin berbeda dengan event sebelumnya, sambutan orang tetap luar biasa. Tahun demi tahun, gaya membuat komik RJ berubah. Ia mengembangkan teknik dengan garis yang bersih, warna datar, detail, dan rapi. Gaya ini kelak jadi standar emas dalam dunia komik Eropa saat itu. Namun Tintin tak luput dari kontroversi. Edisi Tintin di Kongo yang terbit tahun 1931 dikritik karena menggambarkan stereotip rasis tentang Afrika. RJ mengakui ia hanya mencerminkan pandangan zaman itu. Seiring waktu ia lebih sadar. Ia mulai riset lebih dalam. Ia berkonsultasi dengan ahli geografi, sejarah, hingga arsitektur. Tiap panel komiknya kini menjadi kaya referensi, hampir seperti karya jurnalistik visual. Pada 1942, komik Tintin pun mulai tampil berwarna. Dan mulai tahun 1944, semua petualangan Tintin diterbitkan dan dicetak ulang dengan warna penuh. Pasca Perang Dunia II, Tintin jadi komoditas internasional. Dia makin populer. RJ mendirikan Studios RJ, tim kecil yang membantunya dalam detail dan teknis. Tapi semua keputusan tetap di tangan RJ. Tintin bukanlah pahlawan yang melompat dari atap gedung. Ia tidak bisa terbang, tidak juga punya kekuatan super. Tapi ia membawa sesuatu yang lebih kuat. Rasa ingin tahu, keberanian, dan ketulusan. Dan RJ, ia tak hanya menciptakan komik. Ia membangun jendela pengetahuan ke dunia luas. Ia mengajak jutaan anak-anak dan orang dewasa untuk menjelajahinya bersama-sama. Di balik sosok Tintin yang tenang dan rasional, RJ membangun dunia yang penuh warna melalui karakter-karakter pendamping yang tak kalah ikonis. Salah satunya adalah Kapten Haddock, pelaut temperamental dengan sumpah serapahnya yang unik, seperti umpatan sejuta topan badai. Ia pertama kali muncul dalam edisi Kepiting Bercapit Emas, dan sejak itu menjadi sahabat karib Tintin, menyumbang sisi emosional dan humor yang kontras dengan karakter utama. Ada pula Thomson dan Thomson, dua detektif kembar identik yang sering bingung sendiri dengan kasus yang mereka tangani. Meski kerap melakukan kekonyolan, duo ini menambah nuansa satir dan slapstick khas Eropa dalam setiap kisahnya.
Tak ketinggalan ada Profesor Kalkulus, seorang ilmuwan jenius yang tuli tapi penuh penemuan cemerlang yang memperkaya dunia Tintin dengan sentuhan eksentrik. Semua karakter ini tidak hanya melengkapi narasi, tapi juga menciptakan keintiman emosional yang membuat pembaca merasa seperti ikut bertualang bersama mereka. Tak hanya di Eropa, Tintin pun sampai ke Indonesia. Di era 70-an dan 80-an, namanya tak asing bagi anak-anak yang tumbuh bersama lembaran kertas berwarna, bukan layar digital. Dari kios buku hingga perpustakaan sekolah, Tintin jadi pintu pertama bagi banyak orang Indonesia untuk mengenal dunia luar dan menumbuhkan rasa ingin tahu yang sama seperti sang tokoh. Versi Indonesia dari petualangan Tintin pertama kali diterbitkan sekitar tahun 1975 oleh PT Indira. Beberapa judul populer seperti Rahasia Unicorn, Tongkat Otokar, hingga Tintin di Tibet seolah jadi bacaan wajib anak-anak era 80-an dan 90-an. Penjualannya diperkirakan mencapai ratusan ribu eksemplar per judul dalam rentang 2 dekade. Bahkan beberapa edisi kini jadi barang koleksi dengan harga tinggi di pasar buku lawas. Uniknya, dalam edisi penerbangan 714, Tintin digambarkan sempat melewati jalur Asia Tenggara dan ada nuansa tropis serta figur mirip orang Indonesia di salah satu adegannya. Edisi ini berkisah tentang petualangan Tintin dalam perjalanan menuju Sydney yang pesawatnya singgah di Bandara Kemayoran. Dalam versi bahasa Indonesia diganti jadi Cengkareng. Tintin dan kawan-kawan saat itu tersesat di sebuah pulau terpencil di kawasan Indonesia Timur. Komodo raksasa mengintai mereka. Bekantan melompat di pepohonan. Walaupun pulau itu fiktif bernama Bompa, tapi latarnya jelas Indonesia. Komik Tintin memang mendunia, namun ketenaran rupanya tak datang tanpa beban. RJ mengalami depresi dan krisis spiritual. Ia sempat menghentikan produksi Tintin selama beberapa waktu. Ia bahkan pernah bermimpi dihantui oleh karakter-karakter yang pernah ia ciptakan sendiri. Begitulah sosok Tintin yang tenang dan rasional ternyata diciptakan oleh pria yang gelisah dan perfeksionis. Meski begitu, ia terus berkarya menyelesaikan 24 album Tintin sebelum meninggal dunia pada 3 Maret 1983 di usianya yang ke-75. Hingga kini, lebih dari 250 juta album Tintin telah terjual dan diterjemahkan ke lebih dari 70 bahasa di dunia. Pengaruhnya terasa luas, dari seni, jurnalisme, hingga film. Selain buku komik, petualangan Tintin juga diadaptasi menjadi berbagai produk lain, termasuk film animasi, serial televisi, dan berbagai merchandise seperti figur, mainan, dan lain-lainnya. Tahun 2011, sutradara Steven Spielberg mengangkat Tintin ke layar lebar. Look at this, a unicorn. Dan di Belgia, berdirilah RJ Museum sebagai penghormatan bagi seniman yang tak pernah menyentuh dunia luar, tapi mampu menaklukkannya lewat pena dan imajinasi. Demikian kawan-kawan, kisah tentang RJ dan komik Tintin yang telah menorehkan sejarah dalam dunia komik. Sampai jumpa dengan kisah-kisah lainnya.